Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel MGMP Seni Budaya SMA 11 Kota Bekasi. 11 berprestasi, 11 juara. SMA 11 jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anakku sekalian, Ibu pengajar SMA Negeri 11 Kota Bekasi, itu mengajar seni budaya di kelas 10. Dan selamat datang kepada anak-anakku sekalian yang sudah mudah dan lancar untuk masuk ke SMA Negeri 11 Kota Bekasi, mempersiapkan diri untuk menjadi siswa di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Ya, 11 berprestasi, 11 kreatif, 11 juara, dan 11 semangat. Anak-anakku sekalian, walaupun kalian di masa pandemi ini tetap harus semangat ya. Ibu baru mengenal wajah-wajah kalian saat ini dan Ibu memperkenalkan diri, yaitu Ibu Dida Damayanti, mengajar seni budaya di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Untuk perkenalan dengan kalian nanti akan satu persatu pada DC ya. Ibu akan dengan setiap saat akan tahu satu persatu dan akan kenal dengan kalian. Anak-anakku sekalian, baiklah, materi seni budaya di semester ganjil ini yaitu tentang pengertian seni musik dan unsur-unsurnya. Pengertian seni musik dan unsur-unsurnya yaitu pertama adalah mengenai pengertian seni musik, yang kedua simbol musik dan nilai estetis, yang ketiga jenis musik, dan yang keempat adalah fungsi alat musik. Pengertian musik. 1. Musik adalah bunyi yang disukai oleh manusia. Tentunya semua manusia pasti akan menyenangi dengan musik-musik yang berbagai dari jenis-jenisnya dan tahapan-tahapan dari jenis golongan dari usia manusia. Ya. Yang kedua, musik adalah bunyi yang terdiri dari ritmik melodi yang teratur. Yang ketiga, musik adalah bunyi yang enak untuk didengar, bunyi yang enak untuk dirasakan. Musik sebagai simbol. Apa itu simbol? Simbol artinya adalah lambang atau ciri atau tanda. Secara musikal, simbol musik dapat tampak pada elemen-elemen di dalamnya sebagai berikut. 1. Nada. Yang kedua, ritme. Yang ketiga, dinamika. Dan keempat, tempo. Apa itu nada? Nada artinya adalah tinggi rendahnya bunyi, di mana dalam contoh tinggi rendahnya bunyi yang terdapat di dalam nada-nada, misalnya dalam sonisasi, yaitu ada nada tinggi dan ada nada rendah. Ini dari tinggi, yaitu contoh misalnya do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu urutan dari nada. Yang kedua, ritme. Apa itu ritme? Durasi setiap bunyi. Ritme dalam arti kata artinya adalah irama. Dan yang ketiga adalah dinamika. Dinamika perubahan bunyi yang terdengar keras
keras menjadi semakin lembut, atau sebaliknya ya. Bila dinyanyikan dari keras maka sedikit demi sedikit menjadi lembut, dan sebaliknya dari lembut menjadi keras. Dan yang keempat, tempo, yaitu kecepatan musik lagu. Tempo kecepatan musik lagu itu contohnya misalnya kan di dalam lagu itu ada yang bertempo cepat, bertempo sedang, dan bertempo lembut atau lambat ya. Kita melihat dari contoh, kalau tempo cepat menimbulkan rasa semangat perjuangan itu. Kalau tempo lambat ya biasanya adalah lagu-lagu untuk himne. Nilai estetika musik. Apa sih yang dimaksud dengan nilai estetika musik? Kesenian khususnya tidak musik merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya, dan hasil kreativitas bermusik yang memiliki nilai estetis atau nilai keindahan. Nilai estetis atau nilai keindahan yang identik dengan keindahan terkandung dalam konteks seni musik tradisional, memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Jenis musik berdasarkan bentuk penyajian, yaitu musik instrumen, musik vokal, musik campuran. Pengertian dari musik instrumen adalah seni suara yang dihasilkan oleh suara alat musik saja atau media bunyi-bunyian. Musik vokal yaitu suara yang dihasilkan melalui mulut manusia. Nah, pada saat ibu berbicara ini adalah menggunakan vokal, jadi pelafalan dalam bentuk pembentukan huruf yaitu A, I, U, E, O. Seni musik campuran yaitu seni suara yang dihasilkan dari paduan seni suara vokal dan bunyi instrumen. Salah satu contohnya misalnya ada yang menyanyi, ada yang memainkan alat musik, dan ada alat musiknya. Itu ya salah satu contoh dari musik campuran. Jenis musik berdasarkan segi pergelarannya, yaitu 1. Karawitan sekar, yang kedua karawitan gending, dan yang ketiga adalah gending dapat diklasifikasikan berdasarkan cara produksinya atau cara produksi suara dan sumber bahan yang berbunyi. Karawitan sekar adalah seni suara daerah yang diungkapkan melalui suara mulut manusia yang bersentuhan dengan nada, bunyi atau instrumen pendukungnya. Kata sekar adalah pengolahan suara yang khusus untuk menimbulkan rasa seni yang sangat erat berhubungan langsung dengan indera pendengaran. Karawitan gending artinya adalah instrumen tadi yang sudah ibu sampaikan. Adalah seni suara yang diungkapkan melalui alat musik daerah atau alat-alat bunyi-bunyian. Arti gending artinya adalah susunan nada yang mempunyai bentuk yang teratur menurut konvensi tradisi. Dan gending dapat diklasifikasikan berdasarkan cara produksi suara, sumber bahan yang berbunyi, yaitu 1. Kordofon atau alat musik yang sumber bunyinya dari dawai. Contohnya misalnya yang alat musik yang memiliki kawat atau senar seperti kecapi, ukulele, ya, gitar dan lain sebagainya. Idiofon, alat musik itu yang kedua. Idiofon, alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri, ya, seperti gamelan degung. Terus alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul, jenglong, peking, saron dan lain sebagainya. Yang ketiga, membranofon. Membranofon alat musik yang sumber bunyinya dari kulit, selaput kulit, ya, atau selaput plastik.
Salah satu contohnya misalnya beduk, gendang, terus pauken, dan masih banyak alat musik yang lain. Dan 4, aerofon, alat musik yang sumber bunyinya dari udara, ya, seperti suling, trompet, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, elektrofon, alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik. Tayangan contoh alat musiknya. Contoh alat musik kordofon, ya, di situ ada ukulele, ada gitar, dan di situ udah tertera jelas dengan contoh-contohnya. Contoh alat musik membranofon, contoh alat musik videofon, contoh alat musik elektrofon. Yang ketiga adalah karawitan sekar gending. Adalah bentuk penyajian seni suara daerah yang memadukan sekar dan gending. Sekar gending memiliki arti bentuk sajian seni suara dalam bentuk penyanyian yang diiringi dengan instrumen. Fungsi alat musik. Anak-anakku sekalian yang hebat dan keren-keren, fungsi alat musik ini yaitu 1. Pengisi suasana dalam suatu adegan sendra tari, artinya untuk mengiringi tarian. Yang kedua, sarana komunikasi. Musik juga merupakan sebagai sarana pengungkapan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersial. Artinya ada yang sifatnya mengharapkan sesuatu imbalan dan memang ada satu tujuan yang memang bentuknya sifatnya adalah sosial. Dan yang terakhir, musik dapat dijadikan sebagai sarana ekspresi atau pengungkapan isi hati atau ekspresi diri dan kreasi, ya. Anak-anakku sekalian, itu tadi pengungkapan dari materi yang Ibu sampaikan, yaitu tentang pengertian seni musik dan unsur-unsurnya. Sementara dengan materi ini kalian dapat pahami dulu, kalian dapat simak dulu dengan baik dari video pembelajaran Ibu, ya. Nanti baru menyusul dengan tugas yang ada di GC. Apabila ada yang belum paham atau belum jelas dari yang Ibu sampaikan tentang materi pengertian seni musik dan unsur-unsurnya, kalian boleh bertanya. Boleh melalui WA atau boleh melalui GC. Silahkan untuk menanyakan, ya, mudah-mudahan Ibu bisa menjawabnya. Nanti untuk tugas menyusul, ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat dalam belajar, selalu berprestasi, tunjukkan kemampuan berkreativitas di dalam berkesenian. Yang pintar nyanyi, tingkatkan prestasi dalam menyanyi. Yang pintar menari, silakan tingkatkan dalam menarinya. Yang pintar memainkan alat musik, silahkan kalian kembangkan dalam musiknya. Dan yang pintar dalam berkesenian seperti melukis, berkarya, dan lain sebagainya, silahkan tingkatkan. Harus semangat, punya kreativitas, dan punya prestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.